Ya, puji Tuhan. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Shalom. Jemaat Tuhan dan setiap orang yang dapat mendengarkan firman Tuhan melalui channel ini, kami sampaikan salam berkat dari Kristus Yesus terhadap saudara-saudara sekalian. Saudaraku, di awal tahun baru 2024 ini, minggu pertama dari bulan Januari, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal yang 15 ayat 1 hingga yang kelima. Bunyinya demikian. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Ya, haleluya, puji Tuhan. Saudara, sungguh indah kitab Mazmur ketika kita mengawali tahun 2024 ini dengan poin-poin bagian-bagian yang memberikan ketegasan kepada kita bagaimana kita berkenan kepada Tuhan. Jadi tema firman Tuhan di awal tahun 2024 bagi kita hari ini adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, di dalam kita melihat perkembangan zaman, kehidupan kita saat ini, saudara-saudara, tentunya kita perlu bisa membuat atau membatasi diri kita dengan berbagai hiruk pikuk, berbagai macam ragam dan fenomena-fenomena kehidupan manusia, saudara-saudara. Jadi kita melihat bagaimana moral-moral manusia yang ditampilkan di sekitar lingkungan masyarakat. Ya, kalau kita melihat menonton baik di televisi, kita melihat di media sosial, masih banyak atau masih ada orang-orang yang bersikap melanggar moral. Ya, contoh saja ada yang membunuh istrinya atau keluarganya karena gara-gara pinjaman online. Ya, ada yang juga melakukan kejahatan-kejahatan semakin bertambah, persoalan-persoalan membunuh sesama. Ini sesuatu yang memilukan menjadikan saudara. Ini memberikan pertanda bagi kita bahwa manusia kita perlu banyak mendengarkan firman. Di mana firman Tuhan tidak diberitakan, di situ sering muncul kejahatan-kejahatan. Ini saudara-saudara, bagaimana kita mau memberikan perlindungan terhadap lingkungan keluarga atau masyarakat hanya dengan perlindungan firman Tuhan, saudara-saudara. Tanpa firman Tuhan, manusia seringkali tergoda melakukan kesalahan-kesalahan. Banyak perbuatan-perbuatan yang tercela. Ya. Jadi ini bisa mempengaruhi kondisi jiwa setiap orang yang mendengar, melihatnya. Betapa pilu dan menyedihkan kalau melihat kejadian-kejadian seperti ini. Baiklah, mari saudara, kita semakin mendekatkan diri kita mendengarkan firman Tuhan. Karena berita ini membahagiakan kita dan memberikan sukacita, sehingga memberikan penguatan bagi kita. Bahkan dari dalam diri kita bisa memberikan sebuah penghiburan, nuansa kenyamanan bagi orang lain yang sedang ada dalam sebuah ketegangan kehidupan.
hidup yang mengalami stres karena tekanan-tekanan yang ada. Ya, jadi ini saudara, berangkat dari fakta-fakta yang ada di sekitar kita, saya mau menyampaikan firman Tuhan bagi kita di dalam kitab Mazmur pasal 15 ini untuk memberikan kita penguatan bagaimana kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Orang yang berkenan kepada Tuhan. Mazmur Daud ini dia menampilkan bagaimana kita mau mengerti berkenan kepada Tuhan. Ya, di dalam kalimat dikatakan, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Ya, masuk dalam rumah Tuhan, menumpang atau tinggal di dalam rumah Tuhan. Nah, siapa yang boleh masuk ke dalamnya? Nah, itu pertanda bahwa di sini ada sebuah persyaratan atau sebuah paling tidak tata cara atau ciri-ciri yang ada pada setiap orang, khususnya saudara kita sebagai umat Tuhan. Kita harus lebih terang benderang mengerti syarat atau ketentuan utama di dalam memasuki rumah Tuhan. Yang pertama kita melihat dikatakan yaitu dia yang berlaku tidak bercela. Saudara, kalau tidak bercela artinya tidak cacat ya, atau tidak serong keluar dari hukum Tuhan. Nah, kita melihat apa yang berhubungan dengan tidak bercela. Dikatakan di situ bahwa yang melakukan apa yang adil. Nah, saudara, adil menjadi bagian yang Tuhan soroti dalam setiap orang untuk layak masuk di dalam rumah Tuhan beribadah. Nah, jadi keadilan, adil berbuat adil. Apa itu berbuat adil? Itu berbuat yang sesuai nilai-nilai yang Tuhan telah tetapkan terhadap sesamanya. Nah, jadi di sini ditampilkan bahwa bagaimana setiap orang yang ingin masuk dalam rumah Tuhan, dia mempunyai sikap perilaku moral terhadap sesamanya. Apa itu? Dikatakan adil. Ya, kalau keadilan itu berarti hal sekecil apapun, ya, menyangkut hak-hak asasi, dia melakukan segala sikap-sikap baik terhadap istri atau suami, terhadap anak, terhadap teman, terhadap lingkungan, terhadap tetangga, terhadap setiap orang di mana dia bertemu di komunitas-komunitas modern, baik di grup-grup WA. Di sini artinya apa, saudara? Kalau kita memperhatikan sikap adil, berarti di dalam perkataannya, di dalam sikap mengambil keputusan, tidak merugikan orang lain. Ya. Artinya, orang lain tidak merasa rugi dari setiap perkataannya atau keputusannya. Itulah adil. Nah, ini saudara, kita perhatikan nilai-nilai yang seperti ini. Ada supaya orang tidak tersakiti. Ya, berarti kita juga tidak katakanlah mencuri sesuatu yang milik orang lain. Nah, jadi hal-hal yang berlaku adil artinya kita tidak merusak hak hidup orang lain, dan juga kita tidak merugikan mereka, bahkan kita juga tidak mengambil keuntungan dari orang lain secara tersembunyi. Nah, itu saudara, sikap keadilan yang memang betul-betul kita bangun secara baik. Moral. Jadi moral adil ini orang akan begitu mengerti bagaimana seorang bersikap adil. Yaitu setiap orang akan mengerti bahwa keadilan itu semua orang mengerti. Jadi jangan kita beranggapan bahwa orang lain tidak mengerti tentang sikap-sikap yang adil. Tidak. Naluri manusia sebagai ciptaan Allah semua mempunyai sikap atau sifat mengerti apa itu keadilan. Nah, jadi kalau keadilan, ada orang mau mencoba-coba memanipulasi apa saja, baik itu data, baik itu kelakuan-kelakuan, perbuatan-perbuatan yang tersembunyi. Semua orang mengerti ada sesuatu yang tersembunyi.
Walaupun ada orang yang berusaha menyembunyikan. Saudara, jangan coba-coba belajar main tipu-tipu atau menutup-nutupi sesuatu yang orang lain supaya tidak tahu. Jangan, saudara-saudara. Keadilan itu dia mempunyai kekuatan untuk menembus tembok apapun yang saudara pakai untuk menutupinya. Setiap orang akan mengerti ada sesuatu tersembunyi di balik sikap saudara yang mau menutup-nutupi. Jadi sikap keadilan kita harus mengerti, saudara-saudara. Adil itu dia bukan benda yang lembek, saudara. Adil itu seperti kalau kita melihat pisau yang tajam, dia mampu memotong benda yang mau menghambat. Nah, jadi Tuhan mempunyai sifat yang adil ini. Jadi tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mau melumpuhkan keadilan. Tidak seorang pun bisa mau mematahkan keadilan. Tidak bisa, saudara-saudara. Karena keadilan itu melekat pada pribadinya Tuhan. Nah, jadi kalau seseorang memang mau ingin datang ke rumah Tuhan, milikilah sikap keadilan. Jangan menutup-nutupi yang salah. Jangan mau mengambil sesuatu yang bukan punya saudara. Itulah keadilan. Nah, jadi di sini kita belajar keadilan. Nah, jadi kalau saudara bekerja katakanlah hanya 2 jam. Tidak mungkin saudara menuntut gaji sama dengan orang yang bekerja 8 jam. Itu keadilan. Nah, ini belajar keadilan. Jadi kita tidak boleh bersikap tidak transparan atau tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, keadilan kita harus tahu dia itu benda yang tajam. Kalau kita supaya kita berani bersikap adil, kita harus memandang keadilan itu seperti pedang yang begitu tajam. Dia sekali bergerak, dia akan memutuskan benda-benda yang dilewatinya. Nah, jadi sikap adil itu, saudara-saudara, itu bagaikan mata Tuhan. Jadi kalau ada orang bersikap tidak adil dimanapun dia bersembunyi, Tuhan akan mengejar dia. Itu bagaikan mata Tuhan, saudara-saudara. Jadi tidak ada seorang pun di bumi ini yang bisa bersembunyi dari mata Tuhan. Kalau dia berbuat salah, Tuhan akan mengejar keadilannya. Kamu bersalah. Nah, ini saudara-saudara, ini bagian yang harus kita ketahui, bahwa kita ingin masuk ke dalam rumah Tuhan. Perhatikan diri kita, bahwa kita harus lebih memperbaiki sikap-sikap adil kita. Kalau kita masih ada kurang adil di dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, di dalam pergaulan, kita harus perbaiki. Saudara-saudara, jadi informasi-informasi yang kita sampaikan lewat zaman sekarang WA, lewat grup, atau mungkin ada hal-hal video-video yang hoax, ya, itu perlu kita juga waspadai, karena dari situlah bisa memancing, menimbulkan kebiasaan tidak adil, saudara-saudara. Jadi ini, saudara-saudara, kita belajar apa itu adil. Nah, kemudian yang kedua, dia mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Nah, mengatakan kebenaran dengan segenap hati. Jadi berkata-kata menyangkut sesuatu kebenaran itu dengan segenap hati. Contoh, kebenaran itu berkata, katakanlah kasih. Saya ingin mengasihi, saya mau mengasihi engkau, saudara-saudaraku. Nah, dikatakan tuntutannya adalah dengan segenap hati. Nah, segenap hati inilah yang menjadi penegasan. Jadi dengan kata lain, bahwa masih banyak orang bisa saja mengatakan kebenaran, tetapi masih separuh hati. Ya, ini penegasan Alkitab ini sungguh mengajar kita bahwa kita manusia ini bagaimana membangun pribadi kita orang yang berkenan kepada Tuhan. Ya, jadi perlu segenap hati. Jadi segenap hati ini sudah tidak bisa lagi ditawar-tawar. Kalau ada orang masih beranggapan ada orang tidak tahu hati saya, maka saya bisa dengan setengah hati pun ada orang lain tidak tahu. Saudara-saudara, segenap hati ini sebenarnya sorotannya adalah Tuhan. Karena kesimpulannya di sini bahwa orang yang mau masuk ke dalam rumah Tuhan,
Itu yang menjadi ukuran. Kalau saudara tidak memandang masuk rumah Tuhan sebagai pikiran utama saudara, maka saudara bisa dengan setengah hati bisa. Di dunia ini orang masih bisa mengatakan kebenaran dengan setengah hati, masih bisa. Tetapi dia tidak akan bisa menikmati atau tidak bisa masuk ke dalam rumah Tuhan. Saudara, perlu kita dibukakan rahasia ini. Bagaimana mau masuk ke dalam rumah Tuhan, bertemu dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Dan di situ Tuhan menyoroti setiap perkataan-perkataan kita, baik di luar rumah Tuhan maupun di dalam rumah Tuhan. Ketika saudara berdoa, saudara mengatakan sesuatu yang harus benar dengan segenap hati kepada Tuhan. Itulah yang menjadi modal bekal bagi kita kalau kita mau beribadah. Datang kepada Tuhan, Tuhan dengan segenap hati, aku datang mengasihi Engkau. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara yang terkasih, bahwa kebenaran dengan segenap hati itu harus menjadi takaran, ukuran kita di dalam kita mau menjadi orang yang beribadah kepada Tuhan. Nah, di tahun baru ini saudara-saudara masih membutuhkan menjaring orang-orang yang mau beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Karena beribadah itu adalah sesuatu kebenaran. Mengatakan kebenaran dengan segenap hati. Jadi kalau kita juga menilai, masih ada orang melakukan sebuah persahabatan-persahabatan di dalam dunia bisnis. Seringkali masih ada muncul setengah-setengah hati. Memang begitu rumit saudara-saudara untuk membuat sesuatu itu dengan segenap hati, kalau tanpa dia takut akan Tuhan. Jadi kalau dia takut akan Tuhan, akan mempunyai modal segenap hati ini ada. Nah, jadi Tuhanlah yang ditempatkan di dalam posisi tertinggi, yang dimana setiap orang yang beribadah kepada Tuhan itu mempertanggungjawabkan perkataannya. Ya saudara-saudaraku yang terkasih, disinilah kita mau memperhatikan bagaimana mengatakan kebenaran dengan segenap hati. Nah, ini bagian yang kedua saudara-saudara. Bagian yang ketiga yang paling tidak kita memperhatikan bahwa di dalam teks kitab Mazmur pasal 15 ini, bahwa kita mau melihat kerohanian berkualitas. Dan dikatakan di sini tadi yang berlaku tidak bercela itu mempunyai dua poin. Yang satu keadilan dan yang satu kebenaran. Sekarang bagian yang kedua, yang tidak menyebar fitnah. Ayat yang ketiga dikatakan, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Saudara, fitnah merupakan sebuah kebiasaan manusia kalau memang mereka tidak terbiasa takut akan Tuhan. Kalau mereka hanya terbiasa untuk menguntungkan diri sendiri, mau mencari jalan yang singkat bagaimana hidup di dalam sesuatu lingkungan yang dia ingin kuasai, biasanya fitnah itu menjadi sasaran atau tempat yang paling tepat bagi orang-orang yang tidak takut Tuhan. Saudara, memang kadang-kala orang tidak mengerti antara fitnah dan kebenaran. Fitnah adalah sesuatu yang tidak terjadi dengan sesungguhnya. Katakanlah begini, ada seseorang yang sesungguhnya kedapatan melakukan kebenaran, tetapi ada orang karena tidak menyenangi seseorang tersebut, karena bisa saja menyangkut posisi-posisi dia di tengah jabatan, biasanya dia melakukan fitnah. Dan fitnah itu adalah dia menjelekkan orang yang tadi tidak dia senangi, ya. Biasanya seperti itu. Jadi fitnah itu biasanya ditujukan kepada orang yang dia tidak senangi, yang sedang menjadi persaingannya dia. Ya. Katakanlah kalau kita melihat dunia bisnis bagaimana bisnis A dengan B, bagaimana keduanya bisa memenangkan sebuah bisnis. Bisa si B memfitnahkan si A misalkan saja, supaya bisnis yang berhasil lebih mengalahkan yang si A. Ya hal-hal seperti ini. Misalkan produknya si A tidak mengandung katakanlah bahan-bahan berbahaya, difitnahkan, dihoaxkan
oleh si B bahwa itu mengandung. Ini saudara, model-model hoax yang sekarang kita terima lewat WA itu kan salah satu dikatakan fitnah, saudara. Menjatuhkan label sebuah perusahaan. Ya, sisi yang lain, bagaimana di dalam pertarungan politik orang yang bersaing dalam persaingan politik ini biasanya memakai fitnah, saudara-saudara. Dia tidak mempunyai masa lalu, dikatakan mempunyai, katakanlah begitu, di mana ingin mau menjatuhkan orang lain. Nah, ini saudara, fitnah tidak berkenan bagi Tuhan. Tuhan tidak pernah mau menerima kehadiran orang yang sifat hidupnya suka memfitnah orang lain. Nah, jadi saudara-saudara, saya percaya kalau kita sudah terbiasa mengasihi Tuhan, datang beribadah kepada Tuhan, kita tidak akan mungkin terbiasa melakukan sebuah pekerjaan fitnah, ya. Ya, hal-hal apa saja di dunia ini, perilaku orang lain, ya, kita tidak perlu menyakiti orang lain dengan cara memfitnah. Nah, itulah yang poin yang kedua, bagaimana seseorang itu dia bisa layak masuk dalam rumah Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Sisi yang lain dikatakan, dia, katakan orang fitnah ini yang tidak berbuat jahat terhadap temannya. Ini perhatikan, ini biasanya ini dikatakan teman, bukan musuh. Fitnah itu kepada teman yang dikatakan bisa saja itu tadi saya sudah katakan seperti dia persaingan bisnis, teman bisnis, ya, teman dalam berpolitik, teman di dalam mau memajukan sebuah masyarakat, ya. Nah, semua ini memang dikatakan prestasi-prestasi yang akan dikerjakan oleh seseorang. Biasanya kalau tidak disenangi oleh orang temannya yang lain, biasanya melalui fitnah, ya. Apa saja fitnah itu? Biasanya dari karakternya dia sehari-hari. Dia seringkali dikatakan, dia cuma bohong-bohongan, padahal dia rajin. Dia itu pemalas, padahal tidak. Nah, ini saudara-saudara, fitnah-fitnah itu biasanya menakut-nakuti orang lain. Waspada dengan orang itu, karena orang itu suatu waktu mengambil seluruh harta kekayaan saudara ketika saudara bersahabat dengan dia. Ini saudara, fitnah adalah sesuatu benih racun yang menakut-nakuti orang lain. Jadi orang lain menerima kabar tentang orang lain. Jadi pembawa fitnah inilah yang menceritakan temannya kepada orang lain bahwa orang yang tersebut seolah dia tidak baik, padahal dia baik. Nah, ini saudara-saudara, pekerjaan fitnah. Nah, akhirnya kita mau menuju lagi, dikatakan juga yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Sama. Fitnah dengan celah itu mirip, ya. Mencela orang lain padahal dia tidak tercela. Membuat negatif thinking orang tersebut terhadap orang lain. Jadi hal-hal negatif thinking itulah yang dimunculkan menjadi bahan celaan. Nah, saudaraku, kita memperhatikan hukum-hukum kehidupan yang sering seperti ini, seringkali orang tidak sadar melakukannya. Karena memang hanya sebuah ambisi-ambisi saja yang melatar belakangi. Jadi kita, saudara-saudara yang terkasih, baik kalau kita terbiasa mendengarkan firman Tuhan, maka kita mempunyai pikiran positif thinking. Orang lain yang kita tidak kenal, lalu kita hanya mau mendengarkan dari orang lain, seringkali terjadi negative thinking. Nah, inilah yang kita perhatikan, saudara-saudara. Maka kita sebagai orang yang mau masuk berkenan kepada Tuhan, baiklah kita memang memakai prinsip positive thinking. Ya. Jadi iman dengan positive thinking itu biasanya bersahabat. Orang yang sudah terbiasa beriman, dia selalu memiliki positive thinking. Nah, ini kita memperhatikan. Lalu kita memperhatikan poin yang ketiga, yang memandang hina orang yang tersingkir. Nah, ayat yang keempat dikatakan,
yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Ada satu sikap yang perlu dilakukan oleh orang-orang yang mau mengasihi Tuhan, berkenan kepada Tuhan, ialah dia memuliakan orang-orang yang takut Tuhan, bukan membenci, bukan menyingkirkan. Jadi kalau sahabat saudara takut Tuhan, hargailah dia. Kalau sahabat saudara rajin berdoa, rajin beribadah ke gereja, bersahabatlah dengan dia. Karena itu bagian daripada orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Nah, tentunya tidak akan mungkin terjadi kesalahpahaman di antara orang-orang yang sama-sama mengasihi Tuhan. Tidak akan mungkin, saudara-saudara. Jadi ini kita perhatikan, apapun yang ada di antara kita, baik itu orang-orang yang mengasihi Tuhan, apatah lagi orang yang masih belum kita kenal, kita harus berprinsip positif thinking. Jadi hidup beriman di tahun yang baru ini, kita tetap memakai positive thinking. Kita memakai rumus ini atau hukum ini untuk memegang kita. Ya, karena di dalam hukum-hukum atau tingkah laku orang-orang yang kita tidak kenal, kita memang harus mewaspadai, sehingga kita selalu lolos dari jebakan-jebakan kesalahan. Jadi kesalahan itu sebenarnya bukan karena kita sengaja, tetapi karena kita tidak tahu. Itu permasalahannya. Jadi banyak orang terjebak dengan kesalahan karena dia tidak tahu siapa yang dia ketemu dan apa yang harus dia lakukan. Karena dia tidak tahu. Jadi karena dia tidak tahu, maka mengakibatkan dia berbuat sebuah kesalahan. Dan nanti kesalahan itulah baru dia sadar, oh saya berbuat salah. Karena dia tidak tahu apa yang harus dia mau lakukan. Nah, itulah sebabnya hukum atau rumus yang kita harus pakai adalah positive thinking. Dari positive thinking maka kita bisa tahu berbuat apa yang benar saja. Nah, ini saudara-saudara, saya memberikan bagaimana hukum hidup di dalam berkenan kepada Tuhan. Positive thinking. Ya, akhirnya kita bisa pergi kemana saja. Kita pergi ke negeri yang kita belum pernah kunjungi. Kita berjalan melewati sebuah kota atau masyarakat yang kita belum ketahui. Kita tidak mungkin sudah fasih melakukan sesuatu di lokasi itu. Maka apa yang harus kita pakai adalah positive thinking. Nah, ini saudara-saudaraku yang terkasih. Kemudian kita melanjut kepada poin yang keempat, berpegang pada sumpah walaupun rugi. Yang kita melihat hal yang berikutnya, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, saudara-saudara. Ini sebuah sikap yang menjadi penegasan dalam diri kita. Kalau kita mempunyai cita-cita, tentunya kita akan bekerja dengan baik. Lalu kemudian kalau kita diberikan tanggung jawab, maka tentunya kita akan menepati tanggung jawab itu. Nah, di sini tanggung jawab ini menuntut kita itu untuk konsekuen, saudara-saudara. Konsekuensi yang kita lakukan. Jadi, apa yang kita sudah terima, jabatan atau pekerjaan, maka kita harus menyelesaikannya. Walaupun dikatakan di situ rugi, saudara-saudara. Tanggung jawab. Saudara sebagai pemimpin sudah dipercayakan sebuah tanggung jawab atau pekerjaan. Nah, ketika kondisi-kondisi yang berat, jangan saudara melarikan diri. Jangan saudara, walaupun saudara rugi saat itu. Nah, ini setiap sikap moral seperti ini yang Tuhan memperhitungkan. Orang ini adalah orang benar, orang yang aku cari, yang aku cintai. Walaupun dia rugi, dia mempertanggungjawabkan bahwa saya bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang saya telah terima. Saudara diberikan pekerjaan, sebuah usaha, bagaimana mengembangkannya, bagaimana supaya usaha itu benar-benar dapat memberi hidup kepada saudara.
Dan salah satu bagian yang paling penting saudara-saudara, yaitu saudara harus siap menerima risiko kerugian bila ada sebuah kondisi lingkungan yang buruk. Jadi harus berani berkata, saya siap rugi, saya siap menanggung risiko karena lingkungan atau situasi yang buruk. Jangan saudara melarikan diri, atau jangan saudara menyalahkan orang lain, pemilik orang lain. Jangan saudara, sikap berani menanggung rugi, risiko, itu adalah pribadi orang beriman, saudara-saudara. Orang beriman dia tidak pengecut, dia tidak mau menanggung risiko. Tidak, saudara-saudara. Kalau kita mau benar-benar hidup di dalam kebenaran, salah satu risiko yaitu kalau ada sesuatu yang kita tidak mengerti, lalu itu seolah-olah itu mendatangkan kerugian. Berani tanggung itu. Dan saudara-saudara, Tuhan akan menggantikan apa yang saudara tanggung, kerugian itu, di masa yang akan datang. Karena saudara telah berprinsip kepada kebenaran. Saudara-saudara yang terkasih, baik, kita melihat bagian yang berikutnya, bagian yang kelima. Dikatakan ayat yang kelima, yang tidak meminjamkan uang dengan makan riba. Saudara-saudara, kita di dalam dunia ekonomi sekarang ini, dunia bisnis, kita ingin mendapatkan keuntungan di dalam setiap pekerjaan. Itu benar, saudara. Tetapi keuntungan di dalam nilai yang wajar, kita tidak boleh melampaui kewajaran. Makan riba itu sebenarnya sebuah bunga uang yang melampaui kewajaran. Katakanlah, sekarang ada pinjaman uang secara online, tapi bunganya 10%. Saudara-saudara, ini memberatkan orang lain. Tentunya orang lain tidak mampu membayarnya. Dan apa yang mengakibatkan dia menjadi seorang yang terpuruk dan bisa saja seluruh kekayaannya disita. Saudara-saudara, jangan mengambil sebuah bisnis yang sifatnya menjerat orang lain, yang membuat orang lain itu tidak mampu melunasinya, meminjamkan uang. Saudara-saudara, ini sesuatu yang pembelajaran bagi kita. Alkitab mengajarkan demikian. Jangan meminjamkan uang yang dikatakan meminjamkan uangnya dengan makan riba. Nah, inilah makan riba ini yang kita bahas, yang tentunya itu menjerat orang lain 10%. Jadi orang lain sedang dalam keadaan kepepet, dia membutuhkan uang sekarang ini, katakanlah dia membutuhkan anak sekolah atau anaknya sakit. Lalu ada orang yang mempunyai uang, dia memberikan pinjaman, tapi dia berkata ini bunganya 10%. Saudara, jangan, saudara. Itu memberatkan orang yang meminjam. Saudara ingin menolong orang lain, hendaklah menolong, tapi katakanlah kamu kembalikan dengan bunga yang kecil. Apalagi kalau dia kepingin membuka usaha. Saudara, ini perhatikan ini. Orang yang mau berkenan kepada Tuhan, dia akan berlaku seperti itu. Dia tidak akan meminjamkan uangnya dengan bunga makan riba yang rata-rata 10%. Saudara pun terkasih, ini bagian yang menjadi poin yang kelima. Yang keenam dikatakan, dan tidak menerima suap. Ya, saudara, kita memperhatikan, Alkitab menegaskan bagaimana menerima suap ini tidak boleh masuk dalam bagian orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Karena menerima suap adalah perbuatan yang tidak adil. Apa yang terjadi ketika orang menerima suap? Seseorang menerima suap, yaitu dia untuk melakukan sesuatu yang tidak benar. Dia akan melakukan sebuah pekerjaan yang melanggar hukum, bahkan juga membela orang yang bersalah karena suap. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, kita memperhatikan apa yang kita patut terima dalam hidup kita. Apa yang benar saja. Upah yang kita kerjakan itulah yang kita terima. Jangan menerima suap, saudara-saudara. Jadi suap itu tidak dibenarkan oleh Tuhan.
sekecil apapun saudara. Jadi prinsip kebenaran adalah kita mendapatkan apa yang memang kita kerjakan, bukan yang tidak kerjakan. Jadi yang kita kerjakan dengan kebenaran itu adalah upahnya. Di luar itu maka akan melanggar kebenaran. Nah, jadi ini saudara-saudara, yang ketujuh yang dikatakan di sini, melawan orang yang tak bersalah. Di dalam pengadilan biasanya pengadilan hakim menjatuhkan sesuatu vonis terhadap orang yang benar untuk dia dibebaskan dan yang bersalah dihukum. Saudara, di dalam sikap ini seorang hakim perlu benar-benar bersikap benar. Jadi kalau dia menghukum orang yang benar, betapa ngenasnya hakim ini. Sebab Tuhan Maha tahu kalau hakim diberi suap untuk membenarkan orang yang bersalah, betapa bahaya hakim ini, saudara-saudara. Saudara-saudara, seorang yang dihukum karena dia tidak bersalah, Tuhan tahu. Dan hukuman yang Tuhan akan berikan kepada hakim ada, saudara-saudara. Jangan berpikir seorang hakim ini wakil Tuhan lalu seenaknya menghukum orang yang tidak bersalah. Saudara, hakim yang takut Tuhan dia akan bersikap seperti Tuhan. Tapi kalau dia mau melanggar hukum Tuhan, mungkin dia disogok, dia berani menghukum orang yang benar dan membebaskan orang yang bersalah. Ini jadi orang yang berperilaku yang tidak menghukum orang yang benar, maka disebut orang yang mau masuk ke dalam rumah Tuhan, mau beribadah kepada Tuhan, yang mau menyembah Tuhan. Jadi orang yang seperti ini tidak bisa menyembah Tuhan dengan baik, saudara-saudara, kalau dia bersikap menghukum orang yang benar. Jadi saudara-saudara, saudara yang benar di hadapan Tuhan dalam perilaku moral saudara di bumi, janganlah takut. Kalau ada orang menghukum saudara karena mengatakan bahwa saudara bersalah padahal saudara benar, janganlah takut. Karena Tuhan sumber kebenaran, dialah yang melihat hidup saudara. Jadi ini kita perhatikan 7 poin bagaimana kita menjadi orang yang berkualitas rohaninya. Bagaimana membuat kita bisa beribadah dengan benar. Jadi soal memberikan penilaian kepada orang yang benar, maka kita perlu membela orang yang benar. Kita tidak boleh terbawa arus dengan orang-orang lain yang berkata orang yang benar itu bersalah. Kita harus mempunyai pendirian. Orang yang benar kita katakan dia benar. Jadi hidup kita juga tidak boleh katakanlah ada seringkali orang berkata latah. Wah, karena dia itu sahabat saya, lalu saya membela ikut dia, padahal dia sendiri berkata katakanlah salah kepada orang yang benar. Jadi kita punya komunitas, kita harus tahu kalau ada di dalam komunitas kita ada orang yang memanfaatkan hal-hal yang tidak benar, lalu menyudutkan orang-orang yang benar, menyingkirkan orang benar. Lebih baik kita juga keluar dari komunitas itu, saudara-saudara. Kalau tidak, kita terjebak ikut-ikutan menyalahkan orang yang benar. Ini saudara-saudara, kita harus sadari di saat ini bahwa sekarang ini begitu kita perlu kritis melihat kebenaran itu. Jangan menganggap kebenaran itu hal biasa. Tuhan di surga mengerti tahu siapa yang peduli dengan kebenaran, siapa yang mau mengindahkan kebenaran. Jadi jangan kita menyepelekan Tuhan, saudara-saudara, lalu mengindahkan orang-orang kaya, orang-orang pejabat di dunia ini. Kita bersahabat dengan mereka padahal mereka sendiri menyalahkan orang yang benar. Jangan, saudara-saudara. Kita harus peka terhadap Tuhan. Orang ini benar, kenapa disalahkan orang lain? Kita harus segera peka, saudara-saudara. Kita harus berpihak kepada orang yang benar ini. Saudara-saudara, ini penting. Jangan kita membiarkan diri dibawa oleh orang lain, ikut-ikutan menyalahkan orang benar. Bagaikan sapi yang dicucu hidungnya ditarik oleh orang ke sana kemari, padahal dia membawa kepada maut, neraka. Jangan. Kita mempunyai pribadi.
Kalau kita ingin mencintai kebenaran, mencintai Tuhan, kita harus tahu setiap hal di dunia ini yang benar kita harus berpihak. Karena di situ kebenaran, di situ ada Tuhan. Tuhan berpihak kepada orang yang benar sekalipun dia kecil, dia hina. Sekalipun dia itu rakyat yang jelata, dia miskin, yang tidak mempunyai harga di dunia. Tapi kalau dia benar, dia dipihak oleh Tuhan. Dia dibela oleh Tuhan, saudara-saudara. Sekalipun pemerintah tidak memihak kepada dia, tapi Tuhan memihak kepada orang yang benar. Tuhan Maha tahu siapa yang benar. Jadi saudara-saudara, kita perhatikan hari-hari ini di dalam kehidupan kita di dunia ini. Kita jangan latah. Jangan ikut rame-rame. Dia berpihak kepada yang A. Padahal kita belum tahu dia itu benar apa salah. Lalu ada yang B, dia benar. Ada orang menolak walaupun dia itu miskin, rendah. Semua menolak dia. Ingat saudara-saudara, sekalipun dia seorang diri di dunia ini, tapi dia benar di hadapan Tuhan. Tuhan memihak kepada dia. Saudara-saudara, inilah berita kebenaran, berita firman yang kekal, datang dari surga. Siapa yang mau mencintai kebenaran, silakan. Dia ada dalam pihak Tuhan. Suatu waktu orang-orang benar dibela oleh Tuhan, diangkat, diselamatkan dari penghukuman. Ini penting, karena yang menghukum adalah Tuhan, bukan manusia. Siapakah mereka? Dunia ini yang menjadi hakim adalah Tuhan. Maka firman Tuhan, kebenaran Tuhan harus kita bela. Kita ada di dalamnya. Nah, jadi ingat saudara-saudara, kebenaran itu harus kita ada di dalamnya, karena di situ ada Tuhan. Di luar kebenaran, di sana tidak ada Tuhan dan akan ada penghukuman. Nah, ini penting saudara-saudara. Bagi kita rumusan positive thinking lah di sini. Kita akan melihat bagaimana hidup kita berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, dan kita memegang prinsip-prinsip kebenaran ini dalam kita memasuki tahun yang baru. Haleluya. Haleluya. Amin.